jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yaitu mengenai etika profesi seorang konsultan pajak. Dengan saya, Mira Amelia Lestari, NPM 1742144. Siapa sih konsultan pajak itu? Konsultan pajak adalah orang-orang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tidak semua orang dapat menjadi konsultan pajak di Indonesia loh. Mereka terikat dengan beberapa syarat penting. Selanjutnya itu ada jasa konsultasi yang berhak diberikan oleh konsultan pajak. Jadi yang pertama itu berdasarkan sertifikat-sertifikat yang dimilikinya. Jadi yang pertama itu sertifikat konsultan pajak tingkat A, di mana orang atau badan yang memiliki sertifikat ini tuh memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali wajib pajak yang berdomisili di negara yang memiliki perjanjian dengan Indonesia untuk penghindaran pajak berganda. Yang kedua itu sertifikat konsultan pajak tingkat B, di mana memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak dalam badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada wajib pajak penanam modal asing, terus bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Dan yang ketiga ini ada sertifikat konsultan pajak tingkat C, di mana memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Terus selanjutnya itu ada kewajiban konsultan pajak. Yang pertama itu memberikan jasa konsultasi kepada wajib pajak dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang kedua itu memenuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Pajak Indonesia. Yang ketiga itu mengikuti kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesi berkelanjutan. Yang keempat, menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak. Yang kelima, memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama dan alamat rumah dan kantor dan melampirkan bukti perubahan yang dimaksud. Selanjutnya itu ada kewenangan konsultan pajak atas wajib pajak. Nah, yang pertama ini ada pengisian, penandatanganan, penyampaian surat, pemberitahuan atau SPT dan atau SPT pembetulan yang tidak melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Pajak atau ISPT. Selanjutnya ada permohonan pemindah bukuan dan atau proses penyelesaiannya. Selanjutnya ada permohonan pengangsuran pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya. Selanjutnya ada permohonan penundaan pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya. Usaha kecil atau wajib pajak di daerah tertentu dan atau proses penyelesaiannya, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan atau proses penyelesaiannya, pelaksanaan dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dapat dikuasakan. Jadi ini semua tuh merupakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki konsultan pajak pada wajib pajak atau pada orang-orang yang diberikan jasanya, yang memakai jasanya. Selanjutnya ada kegiatan perpajakan yang tidak dapat dikuasakan oleh wajib pajak kepada konsultan pajak. Jadi yang pertama itu ada kewajiban pendaftarkan diri bagi wajib pajak orang pribadi untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Permohonan aktivasi IFIN, penyampaian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP dan atau proses penyelesaiannya, permintaan atau pencabutan surat elektronik, sertifikat elektronik, permohonan untuk dapat dimintakan penghentian penyelidikan untuk kepentingan penerimaan negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 448 Undang-Undang KUP dan atau proses penyelesaiannya, dan pelaksanaan hak dan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang tidak dapat digantikan. Kode etik konsultan pajak Indonesia.
Jadi yang pertama ini ada untuk menjaga kehormatan dan keluhuran profesi konsultan pajak perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh kongres atau kongres luar biasa yang wajib ditaati oleh anggota perkumpulan. Yang kedua itu konsultan pajak wajib tunduk dan mematuhi kode etik perkumpulan. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Yang keempat, Dewan Kehormatan memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik perkumpulan berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan. Yang kelima, pengutusan Dewan Kehormatan tidak menghalangi tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik perkumpulan mengandung unsur pidana. Yang keenam, perubahan kode etik perkumpulan bisa dilakukan kongres atau kongres luar biasa. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik perkumpulan. Yang kedelapan, tata cara pelaksanaan kode etik diatur secara tersendiri di kode etik perkumpulan. Jadi begitu ada 8 kode etik konsultan pajak di Indonesia yang harus kita ketahui. Terus selanjutnya itu ada standar profesi konsultan pajak Indonesia. Yang pertama itu untuk mencapai adanya standar minimal konsultan pajak, maka ditetapkan standar profesi yang ditetapkan oleh kongres atau kongres luar biasa dan merupakan standar teknis yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. B. Konsultan pajak wajib tunduk dan mematuhi standar profesi perkumpulan. C. Pengawasan atas pelaksanaan. D. Keputusan Dewan Kehormatan tidak menghalang tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap standar profesi perkumpulan mengandung unsur pidana. E. Perubahan standar profesi perkumpulan. Jadi di sini ada 5 standar profesi konsultan pajak. Jadi sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.